utang pemerintah Indonesia dari awal Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo. Apakah utang Indonesia bisa lunas sampai tahun 2029? Utang pemerintah Indonesia telah ada sejak era awal kemerdekaan, tetapi bentuk dan skalanya berubah tergantung kondisi politik, ekonomi, dan kebijakan fiskal. Berikut garis waktu utamanya. Sejarah singkat terjadinya utang pemerintah Indonesia. Masa Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai tahun 1067. Tahun 1946 sampai 1960-an, awal kemerdekaan dan konferensi utang Belanda 1949, Indonesia menerima beban utang Belanda sebagai bagian dari konferensi meja bundar KMB sekitar 1,3 miliar gulden atau setara dengan 300 juta US dollar waktu itu. Dibayar secara bertahap hingga tahun 1956, lalu dihentikan ketika hubungan diplomatik memburuk akibat konflik Irian Barat. Tahun 1960-an, masa Soekarno. Ekonomi Indonesia mengalami krisis hiperinflasi. Pemerintah banyak berutang ke Uni Soviet, Cina, dan negara Blok Timur, terutama untuk proyek mercusuar dan militer. Pada akhir 1960-an, Indonesia mulai gagal bayar, default atas banyak kewajiban luar negeri. Masa Presiden Soeharto tahun 1967 sampai 1998. 1960 sampai 1980. Puan, Orde Baru, utang luar negeri melonjak. Tahun 1996, Indonesia resmi masuk dalam perjanjian Club of Paris untuk merestrukturisasi utang. Dibentuk IGGI, Intergovernment Group in Indonesia, kemudian diganti CGI, Consultative Group on Indonesia, sebagai forum donor internasional, Amerika Serikat, Jepang, Bank Dunia, ADB, dan lain-lain. Pemerintah banyak menerima utang luar negeri dengan bunga ringan dan tenor panjang untuk pembangunan. Utang mulai melonjak tajam, terutama sejak pertengahan 1990-an, saat harga minyak jatuh dan pendapatan negara turun. Masa Presiden B.J. Habibie 1998 sampai 1999, 1 tahun. 1990-an, utang untuk infrastruktur dan krisis 1998, pemerintah dari BUMN makin aktif berutang ke luar negeri, baik bilateral maupun melalui pasar global. Krisis moneter 1997 dan 1998 menyebabkan lonjakan utang karena nilai tukar rupiah anjlok. Pemerintah menanggung utang perbankan melalui program bailout BLBI. Rasio utang terhadap PDB naik drastis sampai lebih kurang 90%. Masa Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur tahun 1999 sampai tahun 2001. Masa Presiden Megawati Soekarno tahun 2001 sampai tahun 2004. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai tahun 2014. Tahun 2000-an, konsolidasi penurunan utang rasio. Pemerintah mulai melunasi utang IMF selesai tahun 2026. Penerbitan utang dalam negeri SBN meningkat untuk menggantikan utang luar negeri. Rasio utang terhadap PDB turun dari lebih kurang 80% pada tahun 2000 menjadi lebih kurang 20% tahun 2012 sampai 2014. Masa Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai tahun 2024. Tahun 2015 sampai sekarang, utang naik lagi untuk pembangunan. Era Presiden Jokowi, banyak proyek infrastruktur dibiayai dengan SBN, Surat Utang Negara. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai tahun 2021 memaksa pemerintah menambah utang besar untuk stimulus ekonomi, bantuan sosial, dan kesehatan. Rasio utang terhadap PDB naik dari lebih kurang 29% pada tahun 2019
menjadi lebih kurang 40% plus tahun 2021 sampai tahun 2025. Kesimpulan, jadi utang pemerintah Indonesia pertama kali dimulai secara resmi sejak 1949, utang KIB dari Belanda, dan berkembang pesat mulai tahun 1990-an setelah masuk dalam sistem keuangan global. Perjalanan utang ini terus berlanjut dan berubah sesuai kebutuhan negara dan situasi global. Masa Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 sampai sekarang. Utang pemerintah hingga tahun Juni 2025. Utang khusus pemerintah bisa diartikan sebagai utang pemerintah pusat atau utang publik, bukan swasta, berdasarkan data resmi. Hingga Juni tahun 2025, total utang pemerintah pusat termasuk pinjaman dan surat berharga negara atau SBN tercatat sebesar 9.138,05 triliun rupiah. Komposisinya sekitar 1.157,18 triliun rupiah berupa pinjaman domestik plus luar negeri dan 7.980,87 triliun rupiah berupa SBN surat utang. Dalam aspek utang luar negeri, ULN pemerintah, posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar 204,8 miliar US dollar. Jadi, utang khusus pemerintah sekarang berkisar pada 9.138 triliun rupiah atau setara tergantung kurs jika diukur dalam USD untuk bagian luar negeri. Apakah Menko Purbaya akan berutang lagi? Secara resmi, Menteri Keuangan Menko Purbaya menyatakan bahwa dia tidak berniat menaikkan rasio utang ke atas 40% dari PDB dan ingin lebih mengandalkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan penerimaan negara daripada terus-menerus menambah utang. Beberapa pernyataan dan kebijakan mendukung hal tersebut. Purbaya menyebut bahwa pada tahun 2026 pemerintah akan menekan penarikan utang dan fokus meningkatkan pendapatan agar tidak terpaksa utang lebih banyak. Dia menegaskan bahwa rasio utang terhadap PDB akan dijaga sekitar 35% dan bahwa penambahan utang terus tetap harus berada dalam batas wajar dan sesuai Undang-Undang APBN. Namun, meskipun berkomitmen tidak menaikkan secara bebas dalam dokumen APBN tahun 2026, pemerintah memang masih menargetkan penerbitan utang neto, surat utang plus pinjaman baru sebagai bagian pembiayaan defisit. Jadi, jawaban sederhananya, kemungkinan ya, tetapi dalam batas yang dikontrol dan dengan syarat. Artinya, pemerintah di bawah Purbaya mungkin masih akan menarik utang baru, tetapi hanya sejauh diperlukan dan dengan batasan agar tidak melampaui rasio utang yang dianggap aman. Saya sudah menemukan data perkiraan untuk utang baru tahun 2026 berdasarkan dokumen RAPBN dan rencana pemerintah. Namun untuk rentang tahun 2026 ke tahun 2029 lengkap, belum ada publikasi resmi yang tersedia sejauh ini. Berikut ringkasan yang bisa kita pakai sebagai rinci acuan plus catatan pentingnya. Perkiraan utang baru tahun 2026. Berdasarkan dokumen RAPBN tahun 2026, pemerintah merencanakan biaya utang baru sebesar 741,86 triliun rupiah untuk tahun 2026. Dan angka ini menerbitkan surat berharga negara SBN direncanakan sebesar 749,2 triliun rupiah atau sekitar 95,8% dari total. Sisanya berasal dari pinjaman neto sebesar 32,7 triliun rupiah. Pinjaman dalam negeri neto minus 6,5 triliun rupiah. Artinya lebih banyak bayar pokok dalam negeri daripada menarik pinjaman baru. Pinjaman luar negeri neto lebih kurang 39,2 triliun rupiah. Rincian pinjaman luar negeri bruto yang direncanakan 144,5 triliun rupiah yang terdiri dari pinjaman tunai luar negeri lebih kurang 41,9 triliun rupiah dan pinjaman kegiatan 102,6 triliun rupiah. Cicilan pokok pinjaman luar negeri yang harus dibayar lebih kurang 105,3 triliun rupiah sehingga pinjaman neto luar negeri menjadi
lebih kurang 39,2 triliun rupiah. Proyeksi untuk tahun 2027 sampai tahun 2029. Estimasi. Karena tidak ada data resmi hingga tahun 2029, kita harus membuat asumsi berdasarkan tren tahun 2026. Asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tetap moderat, misalnya 4-6% per tahun, dan defisit dipertahankan di kisaran 2-3% dari PDB. Asumsi bahwa proporsi utang baru lewat SBN tetap dominan 7-5% dan pinjaman eksternal relatif lebih hati-hati. Asumsi bunga pasar dan yield surat utang tidak melonjak ekstrim, serta kepercayaan investor tetap terjaga. Dalam asumsi itu, mungkin utang baru tahun 2027 ke tahun 2029 berkisar 700 triliun sampai 900 triliun rupiah per tahun, tergantung kebutuhan belanja defisit. Bisakah Indonesia melunasi hutangnya? Pertanyaan tentang apakah Indonesia bisa melunasi hutangnya adalah pertanyaan penting dan kompleks karena menyangkut kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan manajemen utang negara. Jawabannya adalah secara teori, ya, Indonesia bisa melunasi hutangnya. Namun, hal ini tergantung pada beberapa faktor utama. 1. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi. Jika ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan stabil, maka penerimaan negara terutama dari pajak akan meningkat. Ini memungkinkan pemerintah membayar utang tanpa membebani rakyat secara berlebihan. Target pertumbuhan ideal di atas 5% per tahun. Ekonomi yang kuat, pendapatan negara meningkat, bisa membayar utang. 2. Rasio utang terhadap PDB masih terkendali. Per September tahun 2025, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB masih di bawah 40%, yang dianggap aman oleh banyak lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. Sebagai perbandingan, Jepang di atas 200% dari PDB, Amerika Serikat di atas 120% dari PDB, Indonesia lebih kurang 38-30%. Data bisa berubah, perlu dicek terbaru. 3. Struktur utang yang cukup sehat. Sebagian besar utang Indonesia adalah utang jangka panjang, bukan utang jangka pendek. Ini memberi waktu dan ruang untuk melunasi secara bertahap tanpa tekanan besar tiap tahun. 4. Adanya komitmen pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, misalnya di bawah Menteri Sri Mulyani, cukup disiplin dan mengelola utang. Defisit anggaran dijaga agar tidak berlebar, dan utang baru sering digunakan untuk hal produktif, infrastruktur, dan pendidikan, dan lain-lain. Tantangan melunasi utang. 1. Defisit anggaran masih terjadi. Belanja lebih besar dari pendapatan negara. 2. Ketergantungan pada pajak. Jika penerimaan pajak rendah, sulit melunasi utang. 3. Risiko eksternal. Krisis global. Kenaikan suku bunga dunia, misalnya dari The Fed, atau pelemahan rupiah bisa menaikkan beban bunga utang luar negeri. 4. Korupsi dan efisiensi. Jika anggaran tidak digunakan dengan efisien, hasil ekonomi tidak optimal, utang sulit dilunasi. Realitas, utang negara umumnya tidak dilunasi sekaligus. Negara jarang melunasi semua utangnya secara tuntas seperti individu. Biasanya, utang dikelola, dibayar sebagian, diperpanjang, atau diganti dengan utang baru, rolling over. Yang penting, utang tetap dalam batas aman dan digunakan untuk hal produktif. Kesimpulan, Indonesia bisa melunasi utangnya jika pertumbuhan ekonomi tetap kuat, pendapatan negara meningkat, pemerintah menjaga disiplin fiskal, dan utang dikelola dengan bijak. Namun, utang negara bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Yang penting adalah manajemen yang baik dan penggunaan untuk tujuan produktif.